Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ta'lim kita di kesempatan kali ini. Semoga seluruh apa yang telah kita kerjakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap apa yang akan kita rencanakan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal saleh yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, tidak henti kita bermohon pada Allah semoga seluruh hamba Allah yang masih beraktivitas, berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dimantapkan jiwa mereka dan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga diperkenankan oleh Allah untuk dilembutkan hati mereka agar mau bertobat dan kembali meniti jalan yang benar serta merajut kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan tentunya kita juga bermohon supaya kita semua wafat dalam keadaan yang mulia, husnul khatimah. Karena itu mari kita berikhtiar dengan meningkatkan amal soleh kita dan menguatkan semua itu dengan pondasi keilmuan yang kuat, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita dapat mempelajari dengan niat untuk menguatkan pondasi amal soleh kita dengan pokok-pokok keilmuan dalam syariat Islam, dan kita mulai dengan bab al-aqidah. Di bab al-aqidah ada 6 simpul utama, 6 pokok pembahasan yang sesungguhnya ini akan menjadi pondasi dalam pembahasan akidah itu sendiri. Artinya pembahasan bab apapun dalam persoalan akidah itu akan mengakar keseluruhannya dari 6 simpul ini. Jadi seluruh pembahasan, topik-topik, subtopik semua bermula dari 6 pokok ini. Jika kita menguasai dasarnya dengan baik, 6 pokok ini bukan hanya dapat menuntaskan segala persoalan yang terkait dengan hal akidah, menyangkut pokok keimanan, menepikan segala jenis keraguan, tapi juga mampu menjadikan pondasi amal kita kokoh, kuat, sehingga mudah bagi kita untuk termotivasi meningkatkan amal saleh yang mudah-mudahan mengantarkan kita pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari 6 simpul yang dimaksudkan yang kita kenal dengan rukun iman, 5 telah kita pelajari dan kita akhiri di pertemuan yang lalu dengan menyempurnakan bahasan seputar yaumul akhir dan terjadi tentang dahsyatnya kiamat. Setelah kita tuntaskan, sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita menyikapi semua aktivitas kita dalam menjalaninya supaya tertata dengan keseimbangan, tertata dengan penuh ketenangan, kenyamanan. Bagaimana kalau mendapatkan kebahagiaan, cara menyikapinya. Kalaupun merasakan satu duka cita, bagaimana juga kita menyikapinya. Nah, simpul yang keenam ini yang akan menyempurnakan pembahasan kita, sekaligus menuntun kita untuk bersikap proporsional dalam menuntaskan risalah kita sebagai khalifah di muka bumi ini, apapun passion yang tengah kita pilih dan aktivitas apapun yang tengah kita jalani. Karena itu, saya akan coba tuliskan kembali 1-5 untuk mengingatkan tanpa harus saya menerangkan, karena saya duga di urutan video sebelumnya telah tuntas saya uraikan satu persatu, sehingga apa yang telah saya ingatkan kepada teman-teman semua, termasuk mengingatkan diri saya pribadi, ketika dituliskan setiap satu simpul itu sudah terbayang di benak kita atas apa yang telah kita pelajari, juga capaian-capaian yang sudah kita dapatkan sampai detik kita belajar ini. Artinya kalau simpul pertama saya sebutkan terbayang di benak kita, kemudian stepnya pelan-pelan dipelajari. Ini kan babnya sangat luas, dan setiap kita mempelajari kalau diniatkan sebagai ibadah ada pahalanya. Jadi jangan bosan untuk mengkaji. Ya, Anda bisa lihat di YouTube Mira step 1, step 2, step 3, pelan-pelan deh ya. Kita kan tidak dituntut dengan hasil. Ya, tapi kita dinilai berdasar proses. Kalau prosesnya benar, hasil akan mengikuti ya. Jadi pelan-pelan dilihat, dipelajari capaiannya bagaimana, sehingga ketika disebutkan iman pertama, gitu kan, iman kepada Allah, terbayang segala hal yang telah kita bahas. Kemudian kita juga merasakan sudah sampai di mana capaian kita, dan ada nggak perubahan dari kita sebelum belajar dengan setelah belajar. Mesti ada ukuran itu, dan selalu ukurannya 2 ya.
Selalu ukurannya dua, yang paling dasar. Satu, meningkat keimanan kita, artinya kalau iman meningkat, cirinya amal solehnya bertambah kualitas dan kuantitas, dan terbangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda. Ya, karena di dalam hadis Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, Rasulullah sudah memberikan clue-nya. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Ya, al-imanu yazidu wa yantaqis. Ya, iman itu naik, gitu kan? Dan kadang juga ada yang berkurang. Yazidu bit ta'ah, dia akan naik, meningkat dengan apa? Dengan ta'ah, membangun ketaatan. Sedangkan taat itu kepada siapa? Pada Allah. Ya, Allah wa ati'ar rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi artinya pengertian terbaliknya, orang-orang yang keimanannya meningkat, kan, itu parameternya bisa terlihat. Salah satunya apa? Pada peningkatan kualitas amal solehnya. Karena itu sering saya katakan amal soleh ini menjadi penanda, pengertian terbaliknya, penanda kekuatan iman seseorang. Jadi kalau kita sudah mempelajari rukun iman ini, iman pertama, simpul pertama, apa goalnya, gitu kan? Kan sudah kita sampaikan, zikrullah. Ya, kalau sudah zikrullah terbangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat, otomatis pasti amalnya meningkat dari segi kuantitas ataupun kualitas. Kuantitas salat yang fardu bertambah dengan yang sunnah, kualitasnya semakin dinikmati, ya, semakin naik, semakin khusyuk, semakin kita ingin berlama-lama dalam ibadah, ya. Demikian selanjutnya. Iman simpul yang kedua, goalnya apa, capaiannya apa, perubahannya apa, gitu kan? Nah, jadi setelah kita mendapatkan pengetahuan, ya, ditambah pengetahuan, keimanan meningkat, kemudian amal soleh bertambah. Lalu juga simpul yang kedua, kita merasakan bagaimana semua pergerakan, aktivitas kita tercatat, ya, kemudian kita mendengar bisikan-bisikan hati yang baik, menepikan provokasi yang jelek yang datang dari sifat fujur. Itu bagaimana capaiannya sampai hari ini. Saya pernah sampaikan kepada kita semua, kalau kita semua berarti saya pribadi, Anda dan kita, supaya kita membuat satu target, ya, dalam sepekan misalnya atau sebulan kita belajar mengimplementasikan simpul yang kedua, misalnya lewat perangkat tubuh kita dulu, ya. Dari mata kita sadari bahwa mata ini setiap pergerakannya akan tercatat, maka hati-hati dalam memandang, imannya dipakai. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kan katakan pada pria-pria beriman, palingkan pandangannya dari yang jelek-jelek. Ya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Pun demikian katakan pada perempuan yang merasa beriman, palingkan dari yang tidak baik. Maka dengarkan bisikan hati. Kalau ada sekiranya pandangan kita ini dipandang tidak benar oleh jiwa takwa kita, pasti akan protes diri kita ini. Ini nggak bagus, palingkan, kan? Demikian kalau ada provokasi mengatakan lihat dulu sebentar dan sebagainya, nah itu pasti sesuatu yang jelek, palingkan. Ya, hal-hal demikian yang coba kita terapkan sebelum itu dicatatkan. Kalau sudah tercatat, tidak mudah lagi kemudian untuk mengeditnya. Ya, kita harus memaksimalkan motivasi untuk bertobat, memperbaiki dan sebagainya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, tobat itu sangat dianjurkan, tobat itu sangat dikuatkan. Ya, bahkan diwajibkan bagi kita semua untuk bertobat, beristighfar, memperbaiki diri dan sebagainya. Tapi mencegah untuk terjadinya suatu hal yang buruk itu diutamakan. Ya, karena itu simpul yang kedua ini memberikan penekanan kuat kepada kita bagaimana caranya kita terjaga dalam kehidupan sampai kita wafat kembali kepada Allah. Jadi kalau paham simpul kedua pasti punya kurikulum hidup. Nah, kurikulum ini mengacu kemana? Kepada kitab. Karena itu rajin minimal baca Al-Quran, punya target kita. Membaca itu nanti memberikan keteguhan kepada hati, sehingga dari keteguhan ini membangkitkan motivasi. Kalau sudah ada motivasi, orang rajin baca, ingin kenal, ingin tahu isi. Ya, makanya motivasi baca itu kan pembuka gerbang untuk mengetahui isi. Anda membaca sesuatu kan untuk tahu isinya. Ya, nggak ada orang untuk asal baca saja, gitu kan. Al-Quran dimotivasi oleh Rasulullah SAW, baru baca aja dapat pahala. Jadi motivasi kita membaca itu pertama, salah satunya dimotivasi oleh sabda Nabi. Ya, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, keberkahannya, pahalanya. Nah, untuk apa semua itu berkumpul? Untuk mendorong kita memahami isinya. Ya, jadi interaksi lah. Setelah kita berusaha membaca, ada kesenangan, pasti akan ada dorongan untuk mengkaji isinya, gitu kan. Begitu kita kaji, kemudian kita lihat, kita amalkan, sehingga jadi pedoman. Jadi apa yang tadi kita rencanakan mengacu pada pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Nanti penjelasannya dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana caranya ruku yang benar, sujud yang benar dalam sholat itu, cara berdoa saat kita sholat, itu detail yang nanti disampaikan dalam penjelasan hadis Nabi SAW. Dari situ kita keluarkan sebagai kurikulum kehidupan. Ya, terserah apa yang mau kita kerjakan, kita pilih. Itu pilihan kita, ikhtiar kita, tapi kita konsisten. Para ibu mau jadi ibu rumah tangga kah, gitu kan? Mau jadi misalnya ada bakat untuk perawat kah, pengajar kah, macam-macam kah? Ya, para ikhwan yang laki-lakinya misalnya dosen kah, arsitektur kah, di birokrat kah, diplomat kah,
Ya, yang lain-lainnya misalnya semua kita bisa pilih, tapi kita punya pedomannya. Pedoman itu yang kita kemudian konsistensikan dan komitmenkan sampai kehidupan kita berakhir dengan bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jadi pilot yang bertakwa, masinis yang bertakwa gitu kan. Apapun itu istilah itu hanya dari manusia saja. Ya jangan terlalu pusing dengan istilah-istilah manusia. Toh kalau kita dianggap oleh Allah tinggi, nggak ada yang bisa menurunkan ketinggian kita di hadapan Allah. Ya, kalau manusia itu bisa menilai apapun, capek kita kalau mengikuti manusia. Ya kan sudah banyak kisahnya, Luqman Al-Hakim dengan anaknya banyak berkisah. Bagaimana ketika jalan ke pasar itu kan kita sangat tahu viral kisahnya. Ketika dengan keledainya itu kan, Luqman Al-Hakim anaknya membawa keledai kan, ya bergantian satu-satu, semua memberikan persepsi yang berbeda, nggak ada yang benar. Bapaknya naik ke keledai, anaknya nuntun, dicemooh juga, itu kan bapak nggak perhatian pada anak. Anak naik ke atas keledai, bapaknya nuntun, dicemooh juga, anak nggak ada hormat sama bapak. Dua-duanya naik ke atas keledai, jalan, dicemooh juga, gak kasihan sama keledai, bebannya terlalu tinggi, itu kan? Dua-duanya turun nonton keledai, dicemooh juga. Apa mereka bodoh? Ada keledai kok nggak dinaikin gitu. Jadi nggak akan pernah selesai. Jadi kalau kita melihat persepsi manusia, nggak akan ada yang sama. Memuaskan manusia nggak akan pernah tercapai. Ya, karena itulah beralihlah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan kepuasan tiada tara dan Allah akan memberikan nikmat sampai kita merasa puas. Padahal kaidah nikmat itu biasanya nggak pernah puas. Diberi sepeda, pengen motor, diberi motor, pengen mobil, itulah nikmat. Karena itu di dalam Al-Quran nikmat menggunakan kata itmam. Ya, agama kesempurnaannya digunakan kata kamal. Di Quran surah kelima Al-Maidah itu, ya di pertengahan ayat ketiganya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, al-yauma akmaltu alaikum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, perhatikan kalimatnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian ya agamamu. Itu menggunakan kata kamal, akmala yukmilu kan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ketika agama menggunakan lakum, ketika nikmat menggunakan alaikum, dan itu menggunakan kata kamal dan itmam. Kalau kamal itu kesempurnaan yang paripurna, artinya nggak usah pakai pelengkap lagi, sudah sempurna seperti itu. Ditambahkan menjadi berkurang, dikurangi lebih kurang, itu kamal namanya. Ya, tapi itmam kesempurnaan yang terus diinginkan lebih. Jadi disebutkan dorongan manusia itu kalau diberikan nikmat selalu ingin merasakan lebih, tambah. Ya tadi saya katakan diberikan sepeda pengen motor, kasih motor pengen mobil dan seterusnya. Itulah sifat nikmat. Tapi kalau kita benar ingin mendapatkan ridha Allah, kemudian kita mendapatkan karunia-Nya, maka Allah berikan nikmat kepada kita di luar kaidah tadi. Apa itu? Diberikan terus nikmat sampai kita merasakan dan mengatakan kepada Allah, ya Allah puas ya Allah. Cukup ya Allah, alhamdulillah, nikmat ya Allah, puas ya Allah. Itu yang dimaksudkan di surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fataradha. Ya, dan Rabbu akan memberikan kepadamu Muhammad SAW seluruh kenikmatan sampai engkau merasakan ridha. Ya, dalam bahasa kita sampai engkau merasakan puas dengan semua nikmat itu. Ya, kesempurnaan nikmatnya. Karena itulah saya selalu mengatakan semua kita arahkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah, maka ada ketenangan dalam jiwa kita. Sampai kehidupan berakhir, imma kita wafat atau kehidupan dunia memang akhir dan selesai semuanya dan kembali kita mendapatkan keridhaan Allah itu waridwanu minallah. Kalau ridha Allah sudah ada, semua kenikmatan itu akan datang dengan secepatnya, semudahnya dan bahkan dari sisi yang tidak kita duga-duga. Nah, untuk menyempurnakan itu semua, maka Allah berikan kepada kita simpul penutup yang dengan itu kita merasakan ketentraman, kenyamanan dalam setiap situasi. Jadi semua situasi itu dihadapinya dengan satu ya kunci yang indah, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan inilah sebetulnya esensi kehidupan kita membawa misi saat di muka bumi di dunia ini, tidak mendapatkan kesedihan yang berlebihan kan, ataupun juga tidak mendapatkan kegelisahan yang berlebihan. Jadi ada ketenangan, ada kesenangan. Simpul keenam ini disebut dengan al-qada dan al-qadar. Jadi saya tuliskan di sini rukun iman. Simpul pertama telah kita tuntaskan, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat, selesai. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. Perhatikan korelasinya dan rasakan, bayangkan, citrakan apa yang telah kita bahas. Kemudian yang kelima, yaumul akhir dengan segala turunannya. Dan sekarang kita masuki simpul yang keenam, ini penyempurnanya, iman kepada al-qada dan qadar. Ya, qada dan qadar.
Kita tuliskan seperti ini, al-qada wal qadar. Ya. Kurang lebih demikian ya. Ini sampai sini sudah saya terangkan dan seyogianya menjadi kurikulum kehidupan. Nah, hanya kan persoalannya begini. Menjalani apa yang telah kita rencanakan tidak semudah dan semulus apa yang kita tuturkan dan apa yang kita bayangkan. Sehingga seringkali manusia mengatakan, wah, berkata itu mudah, tapi kan belum tentu dia menjalaninya, gitu kan? Ya kan? Nah, menjalani ujian itu kalau dikatakan mudah, tapi kalau kemudian dijalani dengan sesungguhnya, realnya, belum tentu semudah apa yang dikatakan. Tidak semudah membalik telapak tangan dan sebagainya. Nah, karena itu, Rahman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan letaknya ini terletak di surah Ar-Rahman, disebutkan berkali-kali untuk menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Sebelum kita memohon, meminta, mengadu, sudah diberikan solusi dengan hadirnya simpul yang keenam ini. Jadi kalau kita merasakan suka pun, tuh kan? Atau kita memandang duka pun, itu kan pandangan kita aja yang merasakan. Suka duka itu kan bagian dari perasaan kita, ya kan? Ya, dan tidak bisa disimpulkan dari situ misalnya atas kesimpulan diri kita sendiri. Karena apa yang Allah tetapkan semuanya pasti baik. Ya, baik yang kita nilai sebagai hal yang disukai atau yang kita rasakan sebagai sesuatu yang duka, melahirkan duka ya bagi kita misalnya. Nah, ini sesungguhnya kalau kita tahu ilmunya, tahu seni untuk menghadapinya, maka tetap baik dalam keadaan suka yang kita pandang ataupun duka yang kita rasakan, seluruhnya akan menghadirkan satu output yang sama, goal yang serupa, yaitu fala khaufun alaihim, tenang, walahum yahzanun, dan senang. Ya, gimana nih, sedang duka sedalam-dalamnya tapi tenang gitu nampaknya, karena tahu hikmahnya akan begini, karena tahu oh ini nih yang Allah inginkan akan begini, saya harus mencari ini dan sebagainya. Kalaupun senang, ya suka, nggak berlebihan, tidak foya-foya berlebihan, tidak ria, tidak sum'ah, tidak sombong dan sebagainya, karena mengerti, oh iya, ini sih kalau Allah ambil besok lusa ya selesai juga, turun juga gitu. Ya tidak seperti yang digambarkan dan dirasakan sekarang. Ini ada seninya. Ya, ini ada ilmunya. Ilmu untuk bisa mendapatkan dua hal ini yang berkualitas yang disebutkan isyarat pertama kalinya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kan? Dengan hudan ini fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka orang-orang yang berkehidupan di bumi itu kan cenderung merasakan ketenangan dan kesenangan. Kalau sudah begini kan dia sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Ya kan? Artinya orang senang dan tenang itu kan sukses dan bahagia secara singkatnya. Sesuatu kesuksesan dan kebahagiaan yang digenggam erat, ya kan? Saya sering katakan ini disebut dengan aflah namanya. Ya. Akar katanya falah, kemudian ditambahkan hamzah di depannya, dari falaha itu ditambahkan hamzah untuk menggenggam sesuatu, jadi aflaha, ya kan? Kemudian orangnya disebut dengan muflih, turun ke sini, muflih, ya, aflaha yuflihu, orangnya disebut dengan muflih, kemudian jamaknya disebut dengan muflihun, muflihun. Jadi, orang-orang yang mendapatkan hudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab yang sangat fasih, sangat tinggi, mereka atau orang-orang yang mendapatkan berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan pedoman dalam berkehidupan, dipakai, tahu ini semua, itu kan? Maka kita katakan ulaika ala hudan. Ya, dari siapa? Dari Rabb mereka yang merawat, yang memberikan segala kebutuhan, ya, melindungi dan sebagainya. Maka gunakan sifat rububiyah. Kita katakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Maka mereka itulah pribadi-pribadi yang mendapatkan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Wa ulaika humul muflihun. Ada kalimat itu di Quran? Ada di Al-Baqarah ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya kan? Sempurna sekali. Tapi bagaimana tahapan mendapatkan ini semua setelah sempurna ininya? Karena itulah kemudian hudan hanya bisa diraih dengan tahapan-tahapan menyempurnakan semua petunjuk ini. Dan babnya dimulai dengan apa? Dimulai dengan keimanan. Ayat 3-nya kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman dulu yang progresif, yang berkelanjutan, yang berkemajuan. Mengumpulkan simpul-simpul yang 6 ini. Mustahil iman bisa kuat kalau nggak ada yang 6 ini. Ya, karena itulah kalau 6 sudah ada, imannya menjadi menguat, ya kan? Iman semakin menguat dan berkelanjutan. Ya, sehingga dari kata amanu
Kemudian terjadi progresnya peningkatan menjadi yu'minun, latihannya. Dari sini melahirkan identitas menjadi mu'minun, al-mu'minun. Nah, kemudian dari sini muncul bangunan amal, amal soleh, amilus salihat. Kalau ini sudah muncul, maka sempurnalah kemudian jiwa takwa yang melekat pada dirinya. Takwanya sempurna, takwa, ya kan? Kalau sudah sempurna, ini kan dilatih juga tuh. Dilatihnya dengan kata kerja juga. Ittaqa, yattaqi, tattaqu, tattakun, yattakun, ya kan? Tattakun misalnya kita ambil satu redaksi. Atau yattakun. Ya, yattakun misalnya begini. Ini kan latihan nih, tattakun, yattakun, kata kerja masih verb latihan. Kalau sudah jadi identitas, takwa yang melekat kepada jiwa, sehingga jiwanya senantiasa dikuatkan oleh iman, dan dari situ selalu mengeluarkan amal soleh. Ini, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Lisannya soleh, pandangannya soleh, telinganya soleh, kakinya soleh, pekerjaannya soleh. So yang melekat pada dirinya soleh, karena jiwa takwanya optimal. Ya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujurnya ditekan, takwanya muncul. Maka ketika menjadi identitas berubah namanya menjadi muttaqin. Ya. Ini jamaknya. Tunggalnya disebut dengan taqi, wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Itu kan yang disebutkan di Quran surah ke-19 itu kan, Maryam dari ayat 12 sampai ayat 15-nya itu kan. Ya, ketika menyebutkan Nabi Yahya alaihissalam bagaimana memegang teguh pedoman kitab dalam kehidupan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Jadi kan? Nah, sampai penutupnya. Ini taqi, ini tunggal, muttaqin ini jamaknya. Kalau kita ingin munculkan jamak dan kaitkan dengan kata iman, mendapatkan hudan sehingga ujungnya bahagia, maka Allah langsung gabungkan itu di pembuka Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, kan? Setelah ayat pertama Allah menyampaikan alif lam mim, kemudian dzalikal kitab la raiba fi. Kalau sudah ini berarti cakupannya ke sini, dan ke sini. Ya, hudal lil muttaqin, hudan disebutkan, lil muttaqin jadi identitas. Bagaimana latihan mewujudkan ini? Kembali ke sini, alladzina yu'minuna bil ghaib, namanya latihan. Ya kan? Kalau sudah latihan dengan apa? Dengan amal soleh ini. Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini kembali lagi wa ulaika humul muflihun. Kalau sudah muflihun menggenggam aflah, aflahnya pindah kemana? Ke al-mu'minun, surahnya pindah ke surah 23. Qad aflahal mu'minun, jadi identitas. Apa identitas orang mukminun? Salatnya sudah berkualitas. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuknya muncul, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sampai terus mendapatkan surga firdaus. Itu kan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun yaumul akhir. Nah, sekarang untuk menyempurnakan ini semua yang tidak mudah kita rasakan dan kita jalani, tidak mudah menunaikan sholat dengan khusyuk, bahkan untuk sekedar sholat pun tidak mudah, ya, karena gejolaknya tiba, tantangannya ada. Apakah bangun subuh itu bisa ditunaikan dengan begitu mudahnya? Belum tentu. Mesti ada perjuangan, mesti ada macam-macam dan sebagainya. Apalagi kompleksitas kehidupan sebagai implementasi dari amal soleh dan ibadah kita. Maka ini menjadi penting untuk kita bahas. Nah, pembahasan ini mesti hati-hati teman-teman sekalian. Ini pembahasan yang sangat sensitif. Ya, keliru memahami sedikit bisa fatal akibatnya. Apalagi kalau disengaja, itu yang tidak boleh. Ya, karena itu ulama sangat berhati-hati kalau menerangkan ini, dan kita pun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bimbingannya supaya tidak keliru dalam memahami, menjelaskan dan sebagainya, dan mengacu pada keterangan-keterangan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, juga penjelasan Rasulullah SAW yang menjelaskan si kandungan Al-Quran berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama yang menjelaskan tentang qada dan qadar, nah, seringkali menyampaikan dengan hal yang singkat saja. Singkat, kemudian menjelaskan ayat-ayat, hadis-hadis dan sebagainya, sehingga tidak jatuh pada kekeliruan dalam menerangkannya. Karena ini sangat sensitif pembahasannya dan bisa menentukan rasa pada manusia, sehingga dengan rasa itu melahirkan sebuah kesimpulan. Ya, oh sudahlah, sudah begini, ya sudah begini saja. Itu yang paling bahaya. Ya kan? Ya udahlah, sudah Allah tetapkan, mau ngapain lagi gitu kan? Nah, itu sesuatu yang bisa keliru. Padahal boleh jadi konsepnya tidak demikian, ya.
Nah, karena itu ketika Al-Imam Ahmad ditanya, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, saya beri contoh, ditanya, apa itu qadar Allah? Ya beliau mengatakan, al-qadaru qudratullah. Ya qadar itu ya kadarnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan singkat, padat, tapi mengembalikan kepada seluruh turunan makna-makna yang dimaksudkan. Nah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang baik, yang cukup, dan punya kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah Allah kemudian gariskan dalam kehidupan kita. Baik. Karena itu, untuk memudahkan bahasan ini, saya akan mencoba memberikan sebuah gambaran yang singkat, yang padat, ya, yang memberikan satu penjelasan utuh yang nanti citranya akan sampai ke sini. Dan ini mungkin agak jarang ditemukan di kitab-kitab karena saya kumpulkan, dihimpun, dan bagaimana caranya merumuskan dengan sesuatu yang mudah untuk diterima. Dan semoga Allah izinkan itu, ya. Nah, sekarang lihat dulu ke sini ya, teman-teman sekalian. Saya akan berikan gambaran seperti ini. Saya mau buat garis seperti ini untuk memudahkan bahasan dulu. Ya. Sudah? Ini saya katakan, ini yang pertamanya ya. Garis pertama saya buat dari sini kan. Ini al-awwal namanya. Ya. Awal sudah jadi bahasa Indonesia, kita serap awal ya. Bahkan yang paling menarik ditambahkan mula. Awal mula kejadian ini berlangsung. Awal mula itu kan mulanya, awal ya gitu kan. Baik. Kemudian yang ini kan ujungnya akhir kan. Al-akhir. Ya. Kalau di sini kan kita nggak pernah tahu di mana titik mulanya gitu kan. Ini kan kita tuliskan aja, kita berikan tanda. Ya, artinya berlangsung yang paling awal, ini ujungnya gitu kan, akhirnya. Nah, saya ingin tunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha menguasai, bahkan melekatkan nama dan sifat yang mulia, yang agung kepada dirinya, kepada zatnya, dengan mengatakan, dengan firman-Nya, huwal awwalu wal akhir. Itu kan, huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling awal. Ingat ya, laisa kamitslihi syai'. Nggak ada sesuatu yang serupa, sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan kita nggak bisa menggambarkan, mengilustrasikan yang sama sepertinya. Ya, sama persis tidak ada, tidak sama sekali. Ya, nggak ada yang sama, jauh berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saya ingin menurunkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala dari yang bermula, bahkan yang kita tidak tahu, karena Allah yang awal. Ya, kalau sudah Allah yang paling awal, ya sudah mengetahui segala hal yang terjadi, bahkan yang nggak bisa kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa? Kalau yang awal itu sudah pasti tahu. Ya, dan kita tidak tahu dari mana batas awalnya, karena Allah yang awal. Ya. Rumit kan? Ya, karena Allah yang paling awal, ya maka mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya, dan kita tidak tahu di mana batas awalnya Allah menetapkan permulaannya. Ya, karena itu Allah menyebut dirinya dengan huwal awwalu, dialah Allah yang paling awal, artinya mengetahui segala hal. Ya, kalau sudah mengetahui segala hal, yang awal artinya segala yang bermula, bahkan dari sejak awalnya, sebelumnya, ya. Karena itu semua yang berlangsung dari titik ini, kalau kita ilustrasikan, kalau ini titik kehidupan kita gitu kan, taruhlah misalnya seperti ini, dan Allah nggak ada batas dari awalnya. Nah, ini kalau kita berlangsung dari sini terus ke sini pun, maka pengetahuan Allah ya akan mencakup seluruhnya, sampai ke sini, sampai sebelumnya, terus tiada batasnya. Karena awalnya nggak ada batasnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya keterbatasan, awal hidupnya, awal dilahirkannya, kemudian akhir kehidupannya berjalan terus seperti ini. Sedangkan karena Allah nggak ada batasnya, maka otomatis sifat pengetahuannya pun yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala nggak ada batas. Ya, karena nggak ada batas, luas cakupannya, mencakup sebelumnya ke sini, kan? Ataupun terus sampai ke tiada ujungnya. Ya, sampai ke akhir ini pun, akhir kehidupan kita, kalau kita gambarkan ini kepada kehidupan kita yang mudah untuk diilustrasikan. Ya, dari lahir sampai dengan meninggal dunia, bahkan sampai dengan ke alam kubur, sampai ke yaumul akhir, sampai ke akhirat, sampai ke surganya insyaallah gitu kan. Sampai semuanya Allah Maha mengetahui. Nah, sifat Maha mengetahui ini, maha tanpa batas, itu dinaikkan nanti ke bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Ya, namanya alim. Alim, gitu kan? Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala hal itu Maha mengetahui. Dan sifat maha itu kalau sudah maha berarti tanpa batas. Ya, tanpa batas, nggak boleh dibatasi, nggak boleh dikurangi. Ya, jadi sempurna keseluruhannya. Baik, kalau kita ilustrasikan ini ke kehidupan kita saja manusia misalnya. Ya, kehidupan manusia. Pelan-pelan ya teman-teman, nanti akan paham kemana arahnya. Ya, ini misalnya si fulan X. Ya,
Dari mulai dikandung, ya, dilahirkan, terus sampai dengan wafat. Sini ajalnya. Jelas ya? Ini yang akan dilaluinya. Dari mulai dikandung, dilahirkan, mulai ditiupkan roh kan usia 4 bulan, sudah ada tanda kehidupan kan? Ya kan? Maka dimulai awal kehidupannya sampai dilahirkan, terus sampai meninggal dunia. Bahkan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti masuk surganya dan sebagainya, mendapatkan rahmat Allah. Ya. Dan semoga kita termasuk bagian yang demikian. Nah, dari semua ini tidak akan lepas dari hukum sifat kuasanya Allah, sifat maha mengetahuinya Allah. Semua hal yang terjadi karena sudah otomatis Allah itu huwal awwal wal akhir, pasti akan sangat mengetahui apa yang akan dilaluinya, apa yang telah dilaluinya, kemudian apa yang kemudian ke depan akan dilalui sampai ujung kehidupannya. Sudah otomatis, ya. Sudah melekat kuat, sudah pasti akan melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang tidak terkait dengan manusia pun, penciptaan langit, bumi dan sebagainya, di semua segala hal secara singkatnya pasti Allah mengetahui seluruh kehidupan makhluk, baik terkait dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta secara umumnya, universe. Seluruh kejadian yang terkait erat dengan kehidupan ataupun semua kejadian yang ada tidak akan lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat alimnya. Ini sudah mutlak, nggak boleh ditawar, ya. Karena pengetahuan yang melekat pada Allah harus menguasai segalanya, harus maha. Karena Allah sifatnya khalik, khalik beda dengan makhluk. Ya, kita sepakat dulu ya sampai di sini ya. Saya ulangi ya. Artinya semua kejadian yang berlangsung dari segala yang Allah ciptakan, yang dicipta itu disebut dengan makhluk, semuanya harus ada dalam ranah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian sifatnya itu kan pas, telah berlangsung, berarti sebelum, ya, telah, past tense, kemudian sedang terjadi, sedang berlangsung, kemudian akan terjadi. Ya. Ulang ya, pelan-pelan. Ini sangat penting nih. Hati-hati ya dengan provokasi setan, hati-hati. Fokus baik-baik. Ini sangat menentukan. Saya ulang dari sini dulu ya. Ya, penjelasan dasar yang pertama. Allah di antara sifatnya Maha mengetahui. Ya, segala hal tanpa batas, dan Dialah al-awwal al-akhir. Yang paling awal dari segala hal karena Allah sang pencipta, dan akhir dari segalanya dan tiada batasnya. Batas awal dan akhir itu nggak ada berlaku bagi Allah. Dia tidak ada batas dan tidak dibatasi dengan apapun. Karena itu terkait dengan semua aspek kehidupan yang diciptakannya, khususnya makhluk apapun itu, yang hidup, yang mati, kejadian yang terkait dengan ini, ya, dengan kehidupan, bila kita hubungkan kembali dengan keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa batas, artinya seluruh kejadian diketahui oleh Allah. Sepakat dulu di situ ya. Semua kejadian Allah harus tahu. Baik sebelum terjadi, artinya telah terjadi. Kemudian sedang terjadi, saat ini terjadi. Dan akan terjadi, nanti akan terjadi. Jelas ya? Otomatis ya? Karena itu, ketika Allah menegaskan lewat firman-Nya dalam Al-Quran itu, Allah pun menetapkan dan memberikan sebuah penguatan tentang hal ini. Ya, Allah mengabarkan kepada kita apa yang terjadi di masa lalu, ya. Bagaimana penciptaan Adam itu, bagaimana kemudian ditunjukkan kepada malaikat, bagaimana Adam diberikan pengetahuan, bagaimana Adam diturunkan ke bumi. Itu kan nggak pernah kita alami, tapi diceritakan kepada kita untuk menunjukkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya. Jelas sampai sini? Baik, yang sedang terjadi, yang sekarang kita alami, ada pembuktian-pembuktian dan sebagainya. Ya kan? Kita tercipta, ada berkehidupan, berinteraksi dan seterusnya. Kemudian yang akan terjadi diceritakan. Bagaimana kondisi seseorang ketika akan meninggal dunia misalnya, berdasarkan amal solehnya itu akan memengaruhi keadaannya saat akan wafat sakaratul maut. Bagaimana kondisi alam kubur saat dihisab sampai kembali akan terjadi keseluruhan. Jadi semua keterangan itu disampaikan kepada kita untuk menunjukkan sebuah kesan bahwa Allah Maha menguasai segalanya. Allah Maha mengetahui segalanya. Ya. Nah, terhadap segala hal ini yang diketahuinya, ya kan? Artinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas, kan? Kemudian yang diciptakannya, maka Allah memegang kendali atas segalanya. Wajar Tuhan, kan? Menguasai atas segalanya. Wajar pencipta Tuhan mengetahui, ya pasti sudah menguasai, mengendalikan dan sebagainya.
ya, menguasai, mengendalikan, menentukan segalanya, termasuk menetapkan hukum-hukum dan sebagainya, itu turunan katanya berasal dari kata qadara namanya. Ya. Kalau kita ingin tetapkan, misal dari urutan kata ini, menetapkan, menyusun, menentukan, mengatur, ya kan? Dengan sempurna, secara bertahap, misalnya membuat hukum-hukum secara bertahap. Kalau begini, jadi begini. Kalau seperti ini, resikonya akan begini, ya kan? Nah, sesuatu yang berlangsung secara sistematis, rapi, bagus, terurut, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tempat, maka gunakan tasydid di huruf keduanya. Dari kata qadara menjadi qaddara. Ya. Pelan-pelan ya. Dari kata qadara menjadi qaddara. Jelas? Baik. Kemudian, kalau kita ingin jadikan misalnya, bentuknya lebih superlatif lagi. Ya, superlatif. Mengatur segala sesuatu dengan tingkat yang tinggi, yang luar biasa, akurasinya, kemudian keagungannya, ya. Kemudian apalagi kedahsyatannya. Pokoknya ini semua naik jadi bentuk superlatif lah. Ya, yang teratur sangat lebih teratur. Kalau indah lebih indah lagi. Yang bagus lebih bagus lagi. Maka bentuk nanti kesempurnaannya dengan menambahkan alif dan ta di dalam kata dasar ini. Ya, kalau kita ingin tambahkan kata dasarnya qadara dengan alif dan ta plus kalau ini pakai tasydid, ya kan? Yang ini pakai alif dan ta, maka katanya menjadi iqtadara. Iqtadara. Jelas ya? Pelan-pelan. Iqtadara. Nanti turunannya kita temukan misalnya iqtadara, yaqtadiru. Ya, sifat yang melekatnya menjadi muqtadir. Muqtadir. Sudah? Ya, kalau sudah muqtadir artinya ya mengatur dengan sempurna, merencanakan dengan sempurna, membuat hukum yang agung, yang istimewa, yang melebihi segalanya tanpa batas dalam kuasanya, kan? Yang mengandung hikmah-hikmah yang dahsyat, luar biasa. Nah, ini kalau sudah berbentuk iqtadara, kemudian sifat yang melekatnya dengan nama muqtadir, maka ini sudah menjadi sifat superlatif ya. Sudah mubalaghah, sudah superlatif, sudah lewat di atas ini, di atas ini. Kalau ini qaddara, kemudian yang melekatnya disebut dengan muqaddir, qaddara yuqaddiru, ya. Fahuwa muqaddara yuqaddiru taqdiran, fahuwa muqaddir. Ini dari sini muncul kata qaddara, nanti masdarnya, sifat, karakter, keterangannya disebut dengan takdir. Pelan-pelan ya, saya uraikan ini dulu. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Jelas? Ini keterangannya. Saya ulang ya. Awalnya dari sini qadara yang mengatur, mengendalikan, menguasai ya dan seterusnya disebut dengan qadara. Keterangannya disebut dengan qadar. Ini kata kerjanya, verbnya. Qadara yaqdiru, ya kan? Kemudian kata bendanya noun, keterangannya, sifat keadaannya disebut dengan qadar juga. Tapi yang ini disebut dengan qadarun. Ya, ada an-in-unnya menunjuk kepada isim. Qadarun, qadar. Ya, karena di bahasa Arab itu ujungnya selalu dimatikan. Dimulai dengan harakat, diakhiri dengan sukun. Maka kita singkat dengan qadar. Makanya harus lihat konteks, apakah itu kata benda atau kata kerja. Sifat yang melekat kepada penguasaan ini, ya, yang mengendalikan, menguasai, membangkitkan, menempatkan ini dan itu, maka ini sifatnya, ya, yang melekat kepada subjeknya disebut dengan qadir namanya. Awas, fokus ya, fokus ya. Dari kata qadar, ya, qadara, muncul keterangannya, keadaannya disebut dengan qadar, qadarun, ya kan? Kemudian pengendalinya yang menguasai, mengendalikan, mengatur disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bentuk superlatif dari ini, qadir menjadi qadir. Ya, qadir. Ini bentuk superlatif dari ini. Sigha mubalaghahnya. Artinya yang maha mengendalikan, maha segalanya, maha menentukan, maha mengatur dan seterusnya. Kalau kita ingin naikkan ini untuk menunjuk kesan kesempurnaan yang teratur, ya,
memberikan aturan secara sistematis, yang teratur ini hikmahnya ke sini, ini ke sini. Kalau mengerjakan ini resikonya akan begini, kalau melakukan ini ujungnya akan seperti ini. Ya, silahkan gali hikmah begini, diberikan kebebasan misalnya untuk memilih begini apakah seperti ini, diberikan petunjuk kemana itu harus diambilnya, dijalaninya dan sebagainya, tanpa harus dipaksa untuk memilih, tapi membuat sebuah sistem yang rapi, sistematis ya. Itu disebut dengan qaddara, naik dari sini ke sini. Ya, qaddara yuqaddir. Kemudian kata benda, keterangan, keadaan, karakternya disebut dengan takdir namanya. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin naikkan level ini menjadi segala yang disusun itu sangat sempurna, sangat tinggi, sangat agung, nggak ada yang bisa menyainginya, tingkatnya paling dahsyat, maka naikkan dari sini ke sini jadi iqtadara. Jelas? Kemudian yang memiliki kewenangannya disebut dengan muqtadir. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan adalah ketika di awal saya terangkan Allah Maha mengetahui segala kejadian dalam kehidupan, melekat semua kepada makhluk apapun itu. Karena sifat pengetahuan Allah nggak ada batasnya, ya kan? Dengan sifat ini, maka Allah pun bukan hanya mengetahui, tapi juga mengatur, menetapkan, mengendalikan. Karena konsekuensi dari menciptakan sesuatu, itu pasti konsekuensinya merawatnya. Ya, merawatnya, memberikan perhatian, membuat sebuah sistem yang baik, apapun itu. Bahkan dalam kita pun, ya, dalam sistem kemanusiaan berkehidupan, ya, yang kita membuat sesuatu pun, yang sesuatu itu nggak abadi, tetap kita perhatikan kan? Silakan Anda cek. Yang membuat meja akan ada kontrol quality, dilihat gimana kualitas mejanya. Membuat spidol aja dibuat nih, dicek bahan-bahannya kan kita cari, gitu kan? Kemudian dari berbagai sumber yang telah Allah tetapkan, ini pasti dikontrol juga nih, detail dibuat gimana, apa dan seterusnya, sampai kita berikan perhatian, kita rawat dan sebagainya. Karena sifat membuat itu pasti akan disertai dengan perhatian, perawatan, pemenuhan apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Apalagi kalau kita kemudian ingin arahkan pembahasan kepada Allah. Jadi menuntut sifat mengetahuinya akan menuntut dari segala yang dicipta itu untuk memperhatikan, mengendalikan, merawat, mengarahkan, memenuhi kebutuhan dan segalanya. Semua aspek yang terkait dengan ini disebut dengan qadar namanya. Ya. Penguasanya disebut dengan qadir. Ya, superlatifnya disebut dengan qadir. Ketetapannya disebut dengan qadar. Sistem yang teratur, yang rapih, yang rapih, terperinci, mengandung hikmah disebut dengan takdir. Kata kerjanya qaddara, dan sifat tertinggi untuk mengatur itu semua ya yang melekat kepada Allah disebut dengan muqtadir, dari kata iqtadara. Tahukah Anda, semua turunan yang terkait dengan ini tidak disisakan sedikit pun kecuali tercantum dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa begitu sempurnanya Allah menata kehidupan sehingga semua turunan ini pun ada didapatkan dalam Al-Qur'an. Ya. Qadara menurunkan ini dulu qadir misalnya kan yang langsung melekat pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-6 ayat 65. Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha. Ya kan? Ada kalimatnya? Adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Ada? Qul huwal qadiru. Satu. Ketemu. Jelas? Baik. Kedua, perhatikan kalimatnya. Kita turunkan ke sini. Bentuk superlatifnya. Qadir, bahkan disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, yang membentuk wallahu ala kulli syai'in qadir disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ya. Qadir, contoh kita ambil salah satunya di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat, kita ambil ayat 284 misalnya kan. Sudah? Sampai 285, coba dilihat. Sudah? Yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada ayatnya? Baru ayat 285-nya amanar rasul, seperti pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dikaitkan dengan simpul yang ini. Jadi simpul 1 sampai dengan ke-4 ya kita dapatkan di ayat 285, simpul yang ke-6-nya ada di ayat 284, nanti terakhirnya ada di 286-nya. Ada ayatnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir, ya kan? Atau di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya paling kanan sebelah bawah. Ya kita dapati itu. Qadir artinya apa? Qadir ada di Al-Qur'an.
Qadir ditemukan juga di dalam Al-Quran. Baik. Pelan-pelan. Qadar ada juga dalam Al-Quran. Qadar. Ya, Quran surah ke-54 ayat 49. Quran surah 54 Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ada? Baik ya. Pelan-pelan ya. Saya ingin turunkan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kesemuanya ini. Ada? Baik. Jadi turunan dari semua ini, qadara, kalau kita turunkan kata kerja ini, ya ada semua. Qadir ada, qadir ada, qadar ada. Naikkan ke sini pakai tasydid. Sampai kita temukan kata takdir nanti kan yang kering kita sebutkan. Ya. Buka surah Al-A'la. Quran surah Al-A'la. Ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Quran surah Al-A'la surah 87 ya ayat ketiga. Sudah? Baik, pelan-pelan ya. Nanti kita akan temukan juga qaddarahu taqdira gitu kan. Teruskan. Sekarang naik ke sini. Muqtadir. Ya, Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat 55. Fi maq'adi sidqin di ujung ayatnya, 'inda malikim muqtadir. 54 ayat 55. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ada ayatnya? Baik, pelan-pelan ya. Nah, kita ke sini dulu ya, jelas. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Ya, saya kembalikan ke sini supaya paham. Awas, makanya saya katakan di awal tadi ini tidak mudah memahami karena itu mesti fokus dengan sempurna. Allah yang menciptakan seluruhnya, makhluk tanpa kecuali, siapapun itu, bagaimanapun keadaannya, maka seluruh kehidupannya akan lekat dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan. Maka semua kejadian ini, kehidupan ini, dari awal sampai akhirnya berlangsung diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan sebelum itu terjadi, saat terjadi, akan terjadi. Ini sudah pasti, postulat hukumnya sudah harus mutlak dikuasai dan diketahui. Ya, kalau tidak diketahui maka jadi persoalan aspek ketuhanannya. Karena sifat Tuhan itu harus maha segalanya. Jelas sampai sini. Nah, kemudian yang kedua, hikmah dari semua penciptaan mengharuskan yang mencipta itu memperhatikan, merawat, ya kan? Memberikan segala kebutuhan terhadap apa yang diciptakan. Itu sudah fitrah. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu harus sempurna. Karena Allah punya sifat sempurna, maha segalanya, otomatis sudah pasti apa yang diketahuinya pun, apa yang diciptakannya sudah pasti akan dirawat, diperhatikan, dikendalikan, ditetapkan sebuah sistem berkehidupan yang teratur, yang rapi, yang sempurna, dan seterusnya. Nah, segala yang mengatur tentang tata kelola kehidupan itu, saya ulang ya, segala yang mengatur tentang tata kelola kehidupan itu, yang mengendalikan, mengatur, dan segalanya, itu disebut dengan qadar namanya. Dengan segala turunannya. Kalau kita mau bicara pengendaliannya, disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bicara tentang kesempurnaannya, ya kan? Yang mahanya disebut dengan qadir. Kalau kita ingin bicara tentang keteraturannya, sistematis, yang beredar bagaimana matahari beredar, tidak pernah bertabrakan antara satu dengan yang lainnya, tercipta keseimbangan siang dengan malam, begitu bumi diciptakan dengan sempurna, gunung-gunung jadi pasak dan sebagainya. Kita bicara tentang takdir, qaddara yuqaddir, diberi petunjuk untuk mengikuti sebuah sistem. Kalau kita ingin bicara keagungannya, kita akan terikat dengan kata muqtadir. Jelas? Baik. Ketika Allah menetapkan hukum ini, maka membawa sebuah konsekuensi bahwa kehidupan yang dialami oleh seluruh makhluk terikat dengan sebuah sistem yang terkendali. Sebut dengan sistem kehidupan. Ya, jadi kehidupan tidak berdiri sendiri. Kehidupan tidak sia-sia, tidak begitu saja, tapi ada hukumnya, dibuat sistemnya. Yang dengan itulah kemudian membuktikan ya ketetapan Allah sebagai Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Ya, dengan segala fitrahnya yang mengatur, yang mengendalikan, membuat sistem dan sebagainya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Dah.
ketika semua diputuskan, ya, al-hukmu, dengan hukumnya ihkamu syai'i wa inha'i, hukumnya ditetapkan, ini sempurna, sistem telah dibuat, ditetapkan, kan? Kemudian setelah ditetapkan berlangsung sampai dengan akhirnya, sampai secara sempurna. Penetapan segala hukum yang berlangsung ini disebut dengan qada namanya. Sehingga kita sering kenal qada itu dengan keputusan, ketetapan. Ulang ya. Jadi semua sistem kehidupan, ya, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh Allah, ditetapkan, mengandung hikmah yang sangat tinggi dan sebagainya, semua keberlangsungannya ini, ketetapannya disebut dengan apa? Ya, sistem kehidupan disebut dengan apa? Qadar. Ya? Ketika itu diputuskan, ditetapkan dengan satu yang singkat saja, dengan perintahnya, ya. Apa itu? Kita beri contoh misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Ya. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran. Kata kerjanya wa idza qada amran. Dan jika Allah menetapkan satu hal, ini sudah membuat sistem kehidupan ditetapkan oleh Allah, akan begini, akan begini, akan begini, selesai begini, begini, hikmahnya seperti ini. Ya. Apa yang dikatakan? Kun fayakun, selesai. Jadi, maka jadi. Maka kalau kita bicara kadarnya Allah, berarti sistem kehidupannya. Ya, yang berlaku di semesta dan seterusnya. Ya kan? Nah, ketika Allah menetapkan semua sistem ini berlaku keseluruhannya, ya sudah, dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi, maka itu disebut dengan qada namanya. Ya. Dari sini muncul pembahasan tentang qada dan qadar. Al-qada wal qadar. Jadi kalau kita bicara qada adalah keputusan Allah yang menetapkan segala hal berdasar dengan kebijakannya mengenai sistem kehidupan yang berlaku. Ya, yang terkait dengan makhluk. Karena semua terkait dengan kehidupan, maka semua aspek yang dijalani dalam kehidupan itu sudah tidak akan pernah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sistem hidup yang kita alami, qadar, ya kan? Kemudian yang kedua adalah keputusan Allah yang menjadikan sistem ini berlaku dalam kehidupan disebut dengan qada. Ya. Jadi kalau kita sekali lagi bicara tentang qada dan qadar, artinya adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang terkait dengan sistem kehidupan seluruh makhluknya yang telah ditetapkan dengan hikmah-hikmah tertinggi yang sesuai dengan kemaslahatan makhluk yang Allah kehendaki. Jelas sampai di sini? Baik, ini baru pengantar ya, baru pengantar. Kita belum bicara kepada sistemnya. Ya, saya ingin pahamkan dulu sampai sini. Nah, kalau sudah paham ya kita cek dulu. Ya, kalau sudah paham kita cek dulu. Semua yang berkehidupan ini, apakah Allah ketahui? Baik, Allah ketahui ya, kita jawab. Sifat Allah harus mengetahui semua itu. Karena itu disebut dengan apa? Alim. Apakah Allah mengetahui yang sebelum terjadi? Ya, diketahui yang sebelum terjadi. Yang sedang terjadi? Ya, sedang terjadi. Yang akan terjadi? Ya, akan terjadi. Baik, sampai sini kita sepakat bahwa Allah mengetahui segalanya. Kemudian kita juga harus sepakat bahwa Allah mencipta segalanya. Karena itu disebut dengan Khalik. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, akulah Khaliq, yang mencipta. Ya. Baik. Ketika Allah mencipta, maka diberikan keterangan di dalam Al-Qur'an, maka bersamaan dengan penciptaan itu dan menjalani kehidupan disertakan pula sistem yang mengikat yang secara sempurna akan dijalani dalam proses kehidupan itu. Ya, sistem ini yang disebut dengan qadar dengan segala turunannya dan ketetapan-ketetapannya. Ketika berlaku ketetapan itu, ya, diperintahkan oleh Allah, keputusannya tiba, kan? Berlaku semuanya, maka disebut dengan qada, ditetapkan kun fayakun. Ketika menetapkan satu hal terjadi, maka terjadi keseluruhannya. Ya, dari sini kita simpulkan dengan pembahasan qada dan qadar. Paham ya? Baik. Kalau paham, kita coba hapus ini sedikit, baru kita masuk kepada inti. Bismillah. Sambil kita berjalan, sambil kita menghapus, bukan kita, saya menghapus. Maaf ya, sambil saya menghapus, saya coba tegaskan kembali, kalau kita bicara tentang qada dan qadar, artinya terkait dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat hukum kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, kan? Dengan hikmah-hikmah tertinggi sesuai dengan kemaslahatan seluruh makhluknya. Ya.
Setiap kalimat itu mesti ada. Setiap kalimat mesti ada. Nah, sekarang kalau kita mau masuk kepada detail sedikit demi sedikit sesuai dengan keterangan Al-Qur'an dan turunannya, maka pelan-pelan kita uraikan. Yuk, pelan-pelan ya. Nanti ayatnya belum semua ini. Ini nanti juga kita akan temukan. Yang ini kita temukan, kan? Yang lainnya kita temukan. Kita pelan-pelan. Nah, teman-teman sekarang fokus baik-baik ya. Tadi di awal telah kita terangkan bahwa ya Allah pencipta segala kehidupan, semua terjadi diketahui olehnya tanpa luput sama sekali. Dibuat sebuah sistem dalam berkehidupan itu disebut dengan qadar. Nah, ketika sistem itu ditetapkan, jadi, kan, maka diinformasikan oleh Al-Quran, semua dalam sistem kehidupan ini Allah telah tetapkan, diberlakukan, kan, pada satu malam, pada satu waktu, yang bahkan malamnya disebut dengan Al-Qadar namanya. Ya, Al-Qadar namanya. Maka kembali kepada derivasi kata ini, qadara, kalau ini dengan menggunakan fathah, qadara, kan? Perhatikan baik-baik ya kalimatnya. Kalau ini menggunakan dengan fathah, qadara, seperti ini. Sudah? Baik, pelan-pelan. Kalau ini nanti menggunakan sukun. Ya. Qadran. Sistem sudah ada, sudah berlaku qadaron, kemudian kesananya ya inna khalaqna kulli syai'in biqadar, ini pakai fathah, sistem dibuat gitu kan. Kemudian ditetapkan akan berlaku, ketika berlaku ditetapkan qada, keputusan Allah yang menetapkannya disebut dengan qada. Ketika mulai berlaku, tetapkan satu waktu berlaku semua itu disebut dengan qadrun. Qadrun, ya. Hanya untuk memudahkan lisan membaca, biasanya yang tengahnya itu dikembalikan harakatnya. Sehingga kita menyebutnya tetap qadar. Padahal nanti ada dua kosakata, ada qadarun, ada qadrun, itu berbeda. Baik ya? Baik, kalau qadarun tadi sistemnya dibuat sempurna, utuh, gitu kan? Kemudian keputusan berlakunya sistem itu disebut dengan qada, yang keputusan menetapkan itu berlaku, saat berlaku dijalani disebut dengan qadrun namanya. Ya. Nah, cuma kita menyebutnya dengan dua nama yang sama saja untuk memudahkan pengucapan lisan, qadar. Baik. Maka muncullah surah Al-Qadar, Quran surah ke-97. Sudah? Yuk, nanti Anda cari ya dimanapun, di kitab manapun yang detail menerangkan seperti ini. Allahu Akbar, nggak ditemukan. Makanya saya sering katakan, hanya pencipta sesuatu yang mengetahui sesuatu itu dengan sempurna. Ya, dan Allah mencipta segalanya, maka Allah yang maha mengetahui segalanya dengan sempurna. Bahkan ini pun turun surahnya, surah Al-Qadar. Ya, ya, kita karena ingin bicara detail, kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan itu ditetapkan? Bagaimana keadaannya? Seperti yang kau firmankan, bukan kami yang kemudian kreasikan dan sebagainya, atau rekayasakan, atau kita mencari-cari, tidak. Semua bersumber dari sini. Maka turun Quran surah 97 disebut surahnya surah Al-Qadar. Al-Qadar, ya kan? Suratul Qadri, Al-Qadar. Ingat nggak pakai fathah ya di dalnya, di dalnya. Seperti ini Al-Qadar. Surah 97. Ya, surah yang menunjukkan tentang berlakunya ketetapan ini. Sistem yang dibuat dalam berkehidupan dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Pertama, karena ini persoalan agung yang sangat tinggi, ya, yang sangat besar. Dan saya sering sampaikan di awal, jika Allah ingin menyampaikan segala hal yang agung, yang tinggi, yang nilainya dahsyat dan seterusnya, maka Allah akan menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, li ta'zimis sya'ni. Dan itu menggunakan bentuk nahnu atau singkatannya na, atau diberikan taukid di depannya dengan inna. Ya, inna pendek begini, berjumpa dengan ta'zimun nafsi, kan? Ditambahkan bisa dengan na seperti ini. Ya. Jadi kalau inna begini ketemu dengan na begini bentuk ta'zimun nafsi, maka kalimatnya akan berbentuk seperti ini. Inna. Ya. Karena ini agung, ini tinggi, peristiwanya dahsyat, maka Allah pun buka dengan bentuk ta'zimun nafsi, menunjukkan keagungannya, ya, demi menyampaikan sesuatu yang sangat agung, sangat tinggi, sangat luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, perhatikan baik-baik ya. Inna anzalnahu fi, saya sampai ke sini. Ini saya kasih garis, saya kasih panah. Anzalnahu, ya. Anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
Sudah? Sungguh kami turunkan Al-Quran itu dengan segala keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Al-Qadar. Malam ditetapkannya segala hal yang terkait dengan sistem berkehidupan. Pelan-pelan, ya. Awas, hati-hati. Kalau sudah menggunakan kata qadrun seperti ini, artinya apa? Semua sistem kehidupan yang berlaku, ya, segalanya dalam proses kehidupan kita, baik manusia ataupun yang lain di semesta ini, maka mulai ditetapkan. Ya, dan keputusan Allah nanti untuk mengatakan kun fayakun, terjadi, itu qadanya. Sistem kehidupannya disebut dengan qadar, maka itu berlaku ditetapkan pada satu malam, malamnya disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, ini bahasa Quran ya, ini keterangan dari Al-Quran. Baik ya, sudah. Jadi kalau sudah Allah menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang saya ambil ininya dulu nih. Nanti kita kaitkan dengan ini. Ya, di sistem kehidupan yang berlaku untuk semua makhluk, ya, tanpa kecuali dalam berkehidupan di alam semesta ini, apalagi terkait dengan kita, Allah tetapkan pada satu masa, satu waktu disebut dengan Lailah. Ya, kalau Lail itu malam, kalau ada taknya berarti istimewa. Itu malam yang sangat istimewa, ya. Yang di malam itulah, di waktu itulah dengan penuh keistimewaan, ya, berlakulah semua sistem hukum dalam berkehidupan. Jelas ya? Disebut dengan Al-Qadar. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Nanti kalau kesananya akan berbicara tentang keistimewaannya yang menyertai dengan itu semua pahalanya berlipat dan sebagainya. Pelan-pelan. Saya ingin temukan ini dulu. Sudah ya? Baik. Kalau sudah ditetapkan, bagaimana kemudian berlangsung sistem kehidupan ini? Maka konsekuensinya, ya, karena Allah itu sangat maha, sangat segalanya, maka semua sistem yang ditetapkan mesti beda. Sama sekali. Ya, 100% mesti berbeda dengan segala apa yang dibuat oleh makhluk. Jadi kalau makhluk bikin sistem, manusia bikin sistem, bikin ini, bikin itu, nah, sifatnya mesti beda sama sekali dengan apa yang Allah tetapkan. Karena yang Allah tetapkan harus sempurna, mencakup segalanya. Harus detail, harus sempurna, ya, harus ada semua konsekuensi-konsekuensinya dan sebagainya, ya, dan mengikat dan sifatnya komprehensif sampai kapanpun. Maka itulah kemudian muncul kata qaddara untuk memberikan kesan, ya, bahwa semua yang dibuat sistemnya ini sempurna keadaannya. Maka disampaikan di Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga itu walladzi qaddara fahada. Maka dibuat sistemnya dengan detail. Kemudian manusia diberikan petunjuk. Ya, setelah dibuat sistemnya diberikan petunjuk. Ini kalau mengerjakan ini akan mendapat begini. Kamu kalau ini berlaku seperti ini akan begini. Ya. Sistemnya dibuat detail. Ingat ya, kalau menggunakan ini, tadi kan saya sudah terangkan di awal supaya tidak mengulang. Kalau sudah menggunakan kata ini, artinya sangat sistematis, sangat detail, sangat terukur. Jadi detail, sistematis, terukur. Ya. Presisinya sangat tinggi sekali, ya, dan sempurna, bukan sangat tinggi saja tapi sempurna. Perhatikan. Dan diberikan pedoman. Dari sini diberikan pedoman. Qaddara fahada. Pedoman ini yang menjelaskan kepada kita, ya, sistem ini nanti dijelaskan oleh Allah, ya, dalam berkehidupan dalam bentuk pedoman, diberikan pedoman, diberikan arah, ya. Contohnya apa misalnya? Allah terangkan kepada kita, ini kamu dalam hidup secara sederhana dulu ya, di tubuh kita dulu. Ini ada mata nih, mata. Ya, mata itu digunakan untuk melihat, ya kan? Tapi bukan sekedar melihat, tapi diberikan petunjuk, begini cara melihatnya. Ya, bukan sampai situ saja, karena harus sempurna, begini konsekuensinya. Kalau kamu lihat yang baik, maka akan muncul konsekuensinya seperti ini, feedbacknya. Ada berkah datang, ada apresiasi kebaikan datang, dituliskan jadi amal soleh, dapat hasanah, dapat ajrun pahala, bisa ke surga. Kalau mata dipakai jelek, maka ya kan, jadi salah, ya kan? Berpotensi hilangnya berkah, tapi yang datang kemudian dosa. Kalau tidak tobat, nah maka terus konsekuensinya hisabnya berat, dapat kitab di belakang punggung, ujungnya neraka. Kalau dari sini mengaku salah, pengen kembali ke jalur ini, dibuat hukum namanya taubat. Jelas? Ini baru satu gambaran.
Nah, semua berlangsung seperti ini. Lisan dikasih cara. Nih, cara lisan nih fungsinya begini untuk bertutur. Tapi kata-kata yang diucapkan harus begini, 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 begini. Kalau diucapkan nanti akan seperti ini konsekuensinya sampai ke ujung, sampai menerima rahmat Allah, ya. Kalau tidak digunakan begitu, tapi digunakan sebaliknya, maka akan begini, 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 begini. Diberikan juga oleh Allah petunjuknya, hada, diberikan petunjuk. Ini akan mensupport kehidupan kamu begini, makhluknya ini, tugasnya begini, begini, begini. Ya, yang jadi musuh kamu ini, yang sudah mendeklar ingin membuktikan kesombongan jadi musuh, namanya ini, cara menggodanya begini, begini, begini. Cara kita untuk menjauh atau mengatasi godaan itu begini, 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 begini. Itu melekat pada pribadi kita. Lebih jauh dari itu, keluar. Ya, di keluarga, dalam kehidupan sosial, sampai kehidupan di bumi ini, sampai interaksi dengan yang lainnya, sampai planet-planet dan sebagainya. Sistemnya rapih, diterangkan dengan sempurna, bahkan dijelaskan kepada kita keberadaan kamu di sini pun seperti ini fungsinya. Malaikat begini, jin begini, manusia begini, semua diterangkan dan diberikan petunjuk oleh Allah, semuanya terarah kepada rahmatnya untuk mendapatkan seluruh nilai kebahagiaan. Pelan-pelan, ya. Jadi ditetapkan di satu waktu dengan sempurna ketetapannya. Setelah itu diberikan detail sistemnya dengan konsekuensi-konsekuensinya. Kalau begini akan begini, ini akan begini dan seterusnya. Pelan-pelan, fokus ya. Kemudian setelah itu diberikan petunjuk hada. Hada ini verb, kata kerjanya. Ya, yang menerangkan kepada kita semua konsekuensi dalam sistem berkehidupan ini, semua petunjuk-petunjuknya. Kata kerjanya disebut dengan hada, dengan bendanya, pedomannya disebut dengan hudan namanya. Kata bendanya, pedomannya disebut dengan hudan. Yang telah kita bahas. Kata kerjanya hada, walladzi qaddara fahada. Ketika kami buat sistem kehidupan yang detail, apapun yang dikerjakan oleh manusia, itu selalu ada konsekuensi. Kamu begini, akan begini, 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 dan sebagainya. Jika terkait dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Diberikan petunjuk supaya benar, supaya terukur, supaya bagus. Ya, kalau berbuat begini, ini konsekuensinya. Kalau salah begini, kalau balik lagi, taubat namanya. Ya, ini petunjuknya, verb. Ya, kata bendanya yang menghimpun semua petunjuk itu disebut hudan. Ya, jelas. Kalau diikuti hudan ini yang dimaksud di awal tadi, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini Quran surah kedua ayat 38. Qulnah bitu minha jami'a, bahkan saat Adam turun ke muka bumi pun manusia pertama itu diberikan oleh Allah, ya, hudan sebagai konsekuensi dari hukum Allah yang telah ditetapkan. Dimulai aktivitas sebagai khalifah di muka bumi, maka semua berlaku yang telah ditetapkan ini. Ya, berlaku yang semuanya telah Allah ketahui keseluruhannya. Baik, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini telah saya terangkan disebut dengan hudan. Setiap generasi berganti, hudan ini selalu ada karena Allah telah tetapkan dalam hukum berkehidupan, telah jadi sistem. Ya, ganti masa, ganti generasi, ganti komunitas, ganti masyarakat, ada nabi diutus, ada rasul membawa hudan. Saya terangkan sebelumnya, Nabi Musa hudannya disebut dengan Taurat, sampai ke Nabi Isa nanti ada Injil, sampai ke Nabi Muhammad itu Al-Quran. Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran diterangkan tentang petunjuk dalam berkehidupan, tentang sistem kehidupan itu dijelaskan di Al-Quran. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kita temukan dari awal kejadian, berkehidupan, Adam turun dan sebagainya, tentang kuasa Allah, tentang ini yang harus dilakukan, ini harus ditinggalkan, if'al, kerjakan, dengan la taf'al, tinggalkan, ini jangan dilakukan, ini yang harus dikerjakan, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, detailnya seperti apa, kalau diperintahkan sholat, begini caranya, diperintahkan sedekah, begini detailnya, begini ukurannya, semua itu sistem, petunjuknya disebut dengan hudan. Kitabnya disebut dengan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran terkait dengan qadar, perhatikan, Al-Quran terkait dengan qadar, artinya apa? Segala sesuatu dalam berkehidupan ini, kalau kita ingin lihat bagaimana sistem kehidupan bekerja, ya ingin mendapatkan yang benar supaya tenang hidupnya di dunia, supaya senang, dan pulang dapat rahmat mendapatkan surga, dan kita menjalani sistem kehidupan ini dengan benar, lakukan begini, tinggalkan ini dan itu, maka nggak ada yang lain kecuali ke sini, petunjuknya ini. Ya, perhatikan baik-baik. Karena ini terkait dengan ini, Quran terkait dengan qadar, ke sini. Qadar, ya, segala yang ada di sini, petunjuknya ada di sini, maka Allah kemudian menjadikan keagungan pada kedua, jadi melekat dalam satu firman. Perhatikan baik-baik, ya.
Karena fungsinya semua saling terkait berkelindan. Pedoman ini kalau ingin bahagia, sini, tenang dan senang, sukses dan bahagia, maka lihat ini. Karena ini mensupport ke sini, dua-duanya terikat, bersinergi, ya terkait berkelindan, maka Allah pun kemudian menghadirkan dalam satu firman tentang keagungan pada keduanya. Perhatikan baik-baik. Inna, sungguh demi keagunganku. Ya, demi kedahsyatanku. Anzalnahu, hu-nya kemana? Ke Al-Quran. Sini. Jelas ya? Sungguh dengan segala keagunganku aku turunkan Al-Quran. Apa fungsi Al-Quran? Al-Baqarah ayat 185. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsinya? Hudan. Hudan linnas. Ya, apa kaitan hudan dengan qadar? Quran surah Al-A'la ayat ketiga. Walladzi qaddara fahada. Karena semua saling keterkaitan, maka apa yang terjadi? Kata Allah, semuanya agung. Sebagaimana sistem kehidupan itu begitu agung, begitu sempurna, begitu baik, maka pedoman yang menerangkan tentang cara berkehidupan ini pun itu tidak kalah agungnya. Ya, ini dahsyat, ini luar biasa. Maka Allah katakan, Allah firmankan, Inna anzalnahu, sungguh demi keagunganku, ya, kami turunkan Al-Quran itu dengan segala keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi Lailatul Qadar. Ya, pada malam berlakunya sistem kehidupan, malam Al-Qadar. Kenapa disandingkan ini dengan ini? Untuk memberikan kesan bahwa di sistem kehidupan ini, di kehidupan itu ada sistem, ada aturan, ada hukum. Kalau ingin baik, ingin selamat, ingin bagus menjalani ini, ingin tenang, ingin nyaman, ingin bahagia, maka baca ini. Pelajari ini. Amalkan ini. Maka siapapun yang mengamalkan ini bisa terangkat dan transformasikan hidupnya bahkan dari jahiliyah ke khairul ummah. Berlangsung di malam yang sempurna, di malam yang baik, dan redaksi penurunannya menggunakan kata anzala. Anzala yunzilu, bukan nazzala yunazzilu. Ingat baik-baik. Anzala yunzilu, bukan nazzala yunazzilu. Nanti lihat di buku-buku ulumul Quran ya. Ada al-itqannya misalnya Al-Imam As-Suyuti, ada mabahith fi ulumil Quran, dirasa atau mabahith fi ulumil Quran. Ya, ada lagi misalnya kitab Az-Zarkashinya, Al-Burhan fi ulumil Quran. Ya, Mana'il Qattan yang tadi mabahith fi ulumil Quran, Syekh Mana'il Qattan, Al-Itqan fi ulumil Quran, Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan kemudian nanti ada Imam Az-Zarkashi, ya, Al-Burhan fi Ulumil Quran juga ada kitabnya. Ya. Nanti ada beda antara nazzala dengan anzala. Nazzala dengan anzala. Agak pelan-pelan ya, ini agak kompleks sih. Ya. Kalau pakai tasydid, tadi saya terangkan di awal. Sesuatu yang berlangsung dengan sistematis, secara bertahap, ada tahapan-tahapannya. Kalau anzala, sesuatu yang berlangsung sekaligus, ya, sekaligus, tidak bertahap, ya, tapi berlangsung sekaligus, ya, satu kali langsung gitu, ya. Kita beri contoh tentang penurunan kitab-kitab misalnya. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa dapat Taurat, Nabi Isa dapat Injil, yang alaihissalam jami'an. Semoga Allah berikan rahmat, keselamatan, kebaikan pada keduanya. Ya, dan juga umat-umat yang taat kepada bimbingan keduanya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Itu penurunan kitabnya menggunakan redaksi anzala. Ketika diturunkan pada nabinya, pada rasulnya. Ketika diturunkan pada nabinya, pada rasulnya. Dan yang dibahas cuma turun kepada nabi dan rasulnya. Ya. Yuk kita turunkan, kita ambil misalnya Quran surah ketiga Al Imran ayat 3. Lihat perbandingan ketika Allah menerangkan turunnya Al-Quran kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad, ya, nabi pembawanya, gitu kan, yang menerangkannya. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, ketika turun pada Nabi Muhammad, dengan Taurat, Injil ketika turun atau diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Taurat, ya, kemudian kepada Nabi Isa Injil. Perhatikan redaksi yang digunakan. Ya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Quran surah ketiga Al Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Untuk menunjuk pada Al-Quran menggunakan kata nazzala. Ya, musaddiqan lima baina yadayhi, ya. Yang mengonfirmasi kebenaran risalah-risalah Rasul sebelumnya yang terdapat di kitab-kitab mereka. Contoh siapa? Yang paling dekat nanti ke Nabi Isa, ke Nabi Musa yang umatnya terus berkehidupan berlangsung, ya kan?
Dan disempurnakan ajarannya nanti lewat Islam dengan Al-Quran kitabnya. Perhatikan baik-baik. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, mutlak benarnya, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mengonfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan, wa anzalat taurata wal injil. Ketika menyebutkan Taurat dan Injil, redaksinya menjadi anzala. Fokus, menjadi anzala, wa anzalat taurata wal injil. Apa perbedaannya? Taurat dan Injil diberikan kepada nabinya langsung sekaligus, satu proses. Ya, Nabi Musa kan mendapat 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuliskan dalam lauh, gitu kan? Dalam lauh satu tempat dituliskan, kalau orang Arab sekarang seperti papan gitu kan, dapat gitu kan. Nah, Nabi Musa itu ada yang bentuknya gulungan suhuf Ibrahim wa Musa. Dan nanti ada dalam bentuk lauh, itu 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, 10 commandments gitu kan. Kemudian juga nanti ada di situ wahyu-wahyu yang langsung diturunkan tuntas semua. Satu kesatuan, seluruh, ya, duf'atan wahidah, keseluruhannya. Dibawa nanti, ya, dari Tur Sina, Bukit Sinai itu datang, kemudian kepada kaumnya yang dijaga sementara oleh Nabi Harun ketika Nabi Musa menerima itu, ya, selama 40 hari kurang lebih, ya, atau 40 malam kurang lebih, menerima itu, balik untuk menerangkan dan terjadi apa yang terjadi. Intinya adalah menerima secara sekaligus. Nabi Isa demikian, ya. Diberikan Injil kepada beliau, jadi pedoman dan hudan juga, seperti saya terangkan di Al-Maidah itu kan, yang ayat ke-48, ya kan, wa atainahul Injil, setelah wa qafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam, ya, dan kami teruskan jejak kerasulan itu dengan diutusnya Isa bin Maryam, ya, mengonfirmasi rasul sebelumnya, menerangkan tentang Taurat, lalu diberikan wa atainahul Injil fi hudan wa nur, dan diberikan di dalam Injil itu ada hudan, jadi hudan juga. Ya, tapi keseluruhan sekaligus aturan-aturannya. Ini yang dilakukan, ini yang ditinggalkan, hukum ini, hukum jilbab, hukum sunat, macam-macam ada di Injil. Ya, dan puncaknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Tapi lihat Al-Qur'an. Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi diturunkan secara sistematis. Ya, diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan umat dan seterusnya. Ya, kurang lebih sekitar 23 tahun dari masa kerasulan, kurang lebih. Ya, ada yang menghitung sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dan sebagainya, kurang lebih hitungan itu. Terus, karena itu menggunakan kata nazzala. Ketika turun kepada rasulnya. Tapi, apa perbedaan keagungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain yang sebelumnya? Bukan hanya keterjagaannya sampai dengan kini, bukan hanya mu'jizat dalam bacaannya, bukan hanya melahirkan pengetahuan dari bacaannya, jadi lahir ilmu tajwid, lahir ilmu tentang suara, makharijul huruf, sifat huruf dan sebagainya, bukan hanya itu. Karena Quran, kitab yang sangat istimewa, terkait dengan aspek kehidupan, sistem kehidupan yang kita lakukan, kita kerjakan, mencakup semua tuntunan kehidupan secara komprehensif, maka turunnya pun sangat istimewa. Dia mengalami proses turun, Al-Quran mengalami proses turun, diturunkan dulu langit-langit yang tertinggi yang disebut dengan Lauh Mahfuz itu, turun diinformasikan, semua ahli penduduk langit mengetahui tentang kedahsyatan turunnya Al-Quran itu. Ya, jadi diviralkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seluruh kalangan langit tentang kitab yang terakhir, kitab yang sempurna, petunjuk berkehidupan ini. Maka proses turun pertama kali dari Lauh Mahfuz, ya, di alam langit ini ke sama'id dunya, langit yang langsung berdekat dengan keadaan dunia yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya, kecuali saat kita nanti berakhir kehidupan, wafat, kembali kepada Allah, akan dibuka, ya, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya, baru kelihatan tahapan-tahapan langit dan sebagainya sesuai dengan kehendak Allah. Ini pembahasan iman, bukan pembahasan akal. Jangan ditanya kapan, bagaimana dan sebagainya, nanti saat meninggal baru ketahuan. Ya, iman kita harus berfungsi, baru datang hikmah untuk menetapkan. Perhatikan baik-baik, maka turun dulu ke sama'id dunya. Tadi saya ingatkan di awal, kalau Anda bertanya di mana referensinya, tadi saya katakan, buka kitab Al-Itqan, ya, karya Imam As-Suyuti, ada di ruang satu lagi, ya, saya tidak hadirkan di sini. Ada di perpustakaan kami satu lagi itu, nanti kita tunjukkan besok, ya, insya Allah. Ada Al-Itqan, ini karya Imam As-Suyuti, kemudian ada Mana'il Qattan, atau kita lihat di sini, mungkin ada nggak? Coba cek dulu, ya, sebentar. Bismillah, coba kita lihat. Nampaknya di bawah, betul di bawah. Nampaknya di bawah, ya. Betul di bawah, besok ya, besok kita tampilkan ya. Karena ini kita beda tempat, ada di ruangan atas, kitabnya ada di ruang bawah, nanti di bawah kita bawakan sehingga besok saya tunjukkan. Ya, nanti diterangkan dalam ulumul Quran, bagaimana Quran turun, diviralkan dulu dalam alam langit supaya malaikat mengetahui segalanya tentang keagungan kehidupan ini, kan? Turun Al-Quran ke sama'id dunya. Turunnya sekaligus, keseluruhannya. Baru dari sama'id dunya diketahui turunlah secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan masa-masanya. Nah, teman-teman yang sangat menarik,
proses turunnya itu yang mengandung tentang sistem berkehidupan, pedoman-pedoman dan sebagainya, itu diturunkan secara sekaligus menggunakan kata anzala. Sehingga kalau disebutkan malam Al-Qadar tentang turunnya Al-Quran, yang dimaksudkan turunnya itu adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya yang memberikan pedoman dalam berkehidupan. Karena itu redaksinya menggunakan kata anzala. Berlangsung di satu malam. Ini proses turunnya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Bulannya juga disebut dengan bulan Ramadan, sempurna. Ya, jadi turunnya kepada Rasulullah harinya Jumat, dan semua proses turun itu menjadi sempurna, menjadi yang terbaik semuanya. Malamnya jadi terbaik, harinya terbaik, bulannya terbaik. Ditemukan Ramadan di Quran surah kedua, ayat 185. Kalimatnya menggunakan bentuk ini dalam bentuk pasif. Syahr Ramadan alladzi unzila, bukan nuzzila tapi unzila fihil Quran. Jadi yang dimaksudkan kenapa ini jadi sempurna, jadi baik kita puasa, malam ini pun jadi tinggi nilainya. Kalau kita ibadah, kedapatan ibadah di satu malam ini, ya, dia di waktu-waktu Ramadan bersamaan dengan malam ketetapan hukum berkehidupan ini, maka nilai ibadah kita nilainya dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Ya, karena itu ada yang menghitung 1000 bulan itu gambaran dari umumnya usia manusia pada umumnya gitu kan. Dihitung sampai ketemu 82, 83 atau rentang daripada itu. Ya, antara ke 40 sampai dengan ke 60, melebihi itu sampai ke sini, yang melewati dikit itu sedikit gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya, teman-teman sekalian. Nah, jadi saya ingin katakan apa yang ingin saya gambarkan di sini. Yang ingin saya gambarkan bahwa semua keadaan hidup kita itu sudah ada sistem yang Allah tetapkan, yang kita sebut dengan qada dan qadar itu. Sistem berkehidupan ini dipandu oleh satu panduan disebut dengan hudan namanya. Dan panduan berkehidupan itu saking tingginya dahsyatnya sampai Allah menginformasikan kepada semua alam langit. Nih panduan berkehidupan untuk seluruh manusia, untuk berkehidupan, untuk menjalani apa yang harus dia lakukan, konsekuensinya begini, akhirnya akan begini, sebelum kehidupan ada seperti ini, ya saat berkehidupan begini, setelahnya akan begini, dan di Al-Quran kita temukan semua itu. Makanya nggak heran kalau baca Quran, kita temukan segala hal informasi di masa lalu, sebelum, ya kan? Yang kita alami saat ini pun kita rasakan solutif semuanya. Kita punya masalah, ada solusinya, kembali ke Quran, dijelaskan lewat sunnah, kan? Kemudian yang akan datang pun dijelaskan. Dan konsekuensinya pun diterangkan. Nah, apa yang terkait dengan perjalanan kehidupan seorang hamba ketika mengalami sistem kehidupan ini? Keterkaitannya adalah apa yang ia alami. Saya tuliskan manusia, ke alam kita saja. Yang bertugas di ardun, di bumi, kita sebut bumi saja dengan sifatnya dunia, sebagai khalifah, maka dia tidak akan terlepas dari semua sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan dan petunjuk yang telah Allah berikan. Contoh apa di antara sistem kehidupan itu? Ya, dia akan dipandu untuk bergerak mengalami kejadian-kejadian, perbuatan, sifat, sikap, dan sebagainya. Respon terhadap berbagai hal. Ya, Allah membuat sebuah sistem umum di universal ini. Ya, kalau kamu lakukan ini, terjadi seperti ini. Kalau kamu ini begini. Ya, lalu dibuat kemudian sistem yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman mengerjakan sholat, pahalanya sekian, ini begini. Ya, kalau sholatnya ria akan seperti ini, kalau dia berzakat akan begini dan sebagainya. Semua dibuat dan itu untuk maslahat, kembali kepada maslahat setiap hamba. Ya, artinya apa? Manusia dalam berkehidupan, dia tidak akan pernah terlepas dari semua sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan, ya kan? Disebut dengan qadarnya. Ya, kemudian yang paling menarik adalah dan dia pun tidak akan terlepas dari semua petunjuk yang telah Allah berikan. Artinya terikat dengan petunjuk ini. Kita tinggal pilih yang mana dan mau nggak dipakai petunjuk itu dalam berkehidupan. Semua ini kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan keadilan Allahnya, dengan sifat al-adlunya. Al-adl. Diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya, ya, kebebasan manusia untuk berikhtiar. Kita kenal dengan ikhtiar dari kata ikhtara, yakhtaru ikhtiaran.
untuk bisa menerapkan sistem kehidupan ini dalam kehidupan yang kita jalani, diberikan petunjuk, lalu kepada setiap manusia, setiap hamba dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala diberikan ikhtiar. Silahkan kau berkehidupan. Pilih, Allah berikan perangkat kepada dirimu. Diberikan perangkat takwa, diberikan perangkat akal dan sebagainya. Dan ikhtiar yang Allah berikan ini tidak terlepas dari keadaan yang berlangsung sebelum Adam ditugaskan ke muka bumi. Masih ingat kisahnya? Bukankah saat Adam diberikan misi untuk mengemban risalah sebagai khalifah itu? Ya, ada iblis yang cemburu. Ya kan? Lalu iblis kemudian bersumpah untuk menunjukkan kesombongannya. Dia ingin membuktikan kehebatannya, ya, yang dia katakan hebat dengan penuh kesombongan. Dengan cara apa? Menggoda manusia. Ya kan? Dan dari godaan itu dia minta bagian fujur manusia. Untuk dia goda, dia berikan was-was sehingga manusia bertransformasi dari pribadi takwa harusnya menjadi pribadi yang fujar. Sampai sini masih ingat kisahnya? Ya kan? Lalu dari sini pun Allah harus adil. Ketika Allah memperkenankan, silahkan buktikan kesombonganmu dan aku akan buktikan kuasaku. Bahwa kamu itu bukan hebat, kamu itu sombong. Dan akhirnya akan di sini, di neraka jahanam yang kemarin kita bahas, akhir tragis iblis itu. Ya, maka Allah pun membuat sebuah hukum yang jelas. Digoda, diperkenankan, tapi tidak boleh memaksa sifatnya. Karena memaksa itu artinya punya kekuatan baru, kan? Maka dengan kuasanya, hanya dia bisa, kekuatannya hanya untuk menggoda saja. Menggoda, dia mencoba memprovokasi sifat fujur dari manusia. Saat yang bersamaan, di sini ada sifat takwa, disupportkan oleh malaikat, tapi saat yang bersamaan pula, Allah turunkan kemudian kitab sebagai pedoman dalam berkehidupan. Tugas iblis ingin mengacaukan sistem kehidupan yang seharusnya berjalan dengan sifat takwa, menunaikan misi risalah sebagai khalifah dengan benar, dia ingin belokkan sehingga merusak sistem kehidupan ini dengan cara fujurnya. Ya, apa yang dimaksud sistem kehidupan yang dirusak ini bukan sistemnya rusak, bukan. Kalau sistem sudah dibuat oleh Allah. Tapi yang dimaksudkan tadi konsekuensi, kalau kamu mengerjakan yang baik begini nih, ya, sesuai dengan tugas khalifah menggunakan sifat takwa, maka akhirnya akan begini surga ujungnya. Tapi kalau kamu bergeser dari tugas ini khalifah, artinya rusak tugas ya kan? Ya, harusnya ke sini kamu bergeser, ya kan? Maka konsekuensinya ini sampai ke neraka. Ini dijelaskan. Yang membawa ini namanya iblis. Ini dia ingin buktikan kesombongan. Mudah bagi Allah untuk menetapkan. Dah semua berjalan begini. Tapi sifat keadilan Allah akan dipertanyakan. Iblis akan menuntut. Ya Allah, mana sifat adilmu? Dengan aku kan ingin buktikan dan sebagainya. Maka Allah katakan silahkan. Ya. Tapi pun aku buat sistem. Kalau ada nanti yang akan mengikuti kamu, akhirnya akan begini. Ini akan begini, puncaknya di neraka. Seperti kamu masuk neraka. Baik ya? Nah, saat yang bersamaan, Allah terangkan pula kepada kita, kalau ikuti jalan kebenaran, support malaikat, maka akan begini. Maka semua sistem kehidupan qadar yang telah Allah tetapkan ini, dijelaskan dalam bentuk pedoman, diterangkanlah semua ini. Sehingga dalam kehidupan kita mengenal ada baik, ada buruk, ya kan? Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk, kalau salah ada tobat dan sebagainya. Inilah sistem kehidupan yang kita alami. Dan di atas semua itu, Allah mengetahui segala yang terjadi, menimpa, yang kita alami, dan telah atau akan kita lakukan. Karena kenapa? Balik lagi ke awal. Karena Allah punya sifat alim, jadi maha mengetahui apapun yang sebelum kita kerjakan, sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan. Awas, bagian yang ini yang tidak mudah untuk memahaminya. Harus butuh konsentrasi yang sangat tinggi, karena akan terkait dengan penyimpulan-penyimpulan dalam pemahaman. Karena itu, saya akan cukupkan dulu pada yang ini, terkait dengan detail bagaimana aktivitas kita yang diketahui oleh Allah, memberikan petunjuk dan sebagainya, pengetahuan Allah akan apa yang terjadi dengan sebelum yang telah kita lakukan, kita akan bahas esok hari untuk menyempurnakannya. Oke? Saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, dengan mengenal satu kesimpulan. Saya simpulkan dulu supaya tidak salah dalam memahami, ya, supaya tidak keliru dalam pemahaman. Pelan-pelan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal yang dia ciptakan dengan penuh hikmah dan maslahat bagi setiap yang tercipta. Terkait dengan kehidupan kita pun sebagai manusia yang membawa tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, menghadirkan kemakmuran, ketentraman, manfaat, kebahagiaan, kebaikan, maka bersamaan dengan fitrah penciptaan itu, Allah pun melekatkan, ya, sifat-sifat penciptaannya sebagai fitrah sang pencipta dengan membuat sebuah sistem kehidupan yang sangat teruji, terukur, sistematis, sempurna, penuh hikmah, dan juga ini yang paling penting, mengandung maslahat untuk setiap manusia dan makhluk-makhluknya. Itu yang disebut dengan qadar. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, kemudian Allah qadir,
mampu mengatur semuanya itu, bahkan maha atas segalanya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Lalu sistem itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sistematis, maka disebut dengan qaddara, dan keadaannya disebut dengan takdir. Ya, sistematis, terukur, presisi yang sangat sempurna dan seterusnya. Ya, ketika itu berlangsung ditetapkan, maka disebut dengan qadar namanya. Ya, ditetapkan bersama turunnya petunjuk, pedoman supaya sistem kehidupan itu dijalani dengan sempurna. Maka diturunkanlah pedoman bersamaan dengan sistem itu dibuat dan ditetapkan secara sempurna. Maka Allah berfirman, "Walladzi qaddara fahada." Dan Allah lah yang menetapkan semua sistem berkehidupan dan diberi petunjuk bagaimana menjalani semua sistem kehidupan itu. Ketika ditetapkan ini dengan sempurna dan diturunkan kitab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Qadar, surah 97, menerangkan betapa pentingnya kitab pedoman ini yang sekarang kita dapati lewat Al-Qur'an, karena terkait dengan penjelasan seputar bagaimana cara menjalani berkehidupan di sistem kehidupan ini. Dalam sistem kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tugas kita sebagai khalifah sekaligus juga menjelaskan tata kelola dalam berkehidupan. Ada resiko-resiko yang terkait dengan tindakan-tindakan kita yang menjalani fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Apa tindakan dimaksud? Setidaknya terbagi pada dua bagian. Ada yang benar, saleh, baik. Ada yang salah, tidak baik. Yang baik ini Allah sarankan ya untuk diikuti, ada petunjuk-petunjuk. Ini ikuti. Ini fungsi khalifah yang sebenarnya. Ikuti, bangun, baik, saleh. Lalu Allah kemudian tugaskan malaikat untuk mensupport ini, memberikan bekal jiwa takwa untuk memaksimalkan ini. Lalu diterangkan konsekuensinya. Kalau mata soleh begini, telinga soleh begini, lisan soleh begini, ini yang harus dikatakan, ini yang harus ditatap, ini harus dilakukan, sampai puncaknya mendapatkan kebaikan disebut dengan hasanah. Ada pahala dari hasanah disebut dengan ajrun. Ada timbangan hisab, ada surga yang menanti penuh dengan kenikmatan disebut dengan jannatun na'im. Kalau menyimpang dari sini, ya, menempuh jalan yang salah, salah itu adalah ini proposal pengajuan dari setan yang ingin menggoda manusia dengan memanfaatkan sifat fujurnya, ya, dan dia ingin membuktikan kesombongannya. Dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah harus bersikap adil untuk menunjukkan kekuatannya, keagungannya, kekuasaannya. Ya, maka diperkenankan setan, iblis untuk menjalankan fungsinya, tapi saat yang bersamaan juga Allah membuktikan kuasanya, bahwa hanya Adam dan keturunannya yang sanggup menjadi khalifah, bukan kalangan jin dari kalangan iblis dan turunannya, bukan pula malaikat. Ya, maka penugasan fungsi ini pun sekaligus diberikan dengan sifat keadilan Allah, langkah preventif. Diterangkan oleh Allah, nih, kalau Allah mau tidak perlu diterangkan, tapi karena Allah adil diterangkan kepada manusia. Ini loh, ada iblis yang fungsinya menggoda sifat fujur. Dari sini akan muncul perbuatan su. Dari su menjadi salah. Kalau salah konsekuensinya akan melahirkan dosa. Kalau dosa hisabnya berat, kitabnya di belakang punggung, wa yad'u thubura, dan muaranya adalah neraka dengan tingkatannya dari jahim sampai dengan jahannam. Kalau kamu pernah salah pun kamu bisa balik, kalau sadar cepat balik ke sini, disebut dengan taubat namanya. Maka ini yang kita jalani dalam keseharian dengan segala sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan ada pertanyaan lagi, kenapa Allah menciptakan setan, kan, untuk menggoda kita, padahal manusia bisa baik untuk selamanya, belum tentu. Karena dalam dirinya juga ada sifat fujur, kan? Nah, dan yang lebih penting jawabannya adalah apa itu? Untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah bersikap adil pada semua makhluk. Malaikat diciptakan begini, jin begini, kan? Kemudian jin juga menampilkan kesombongan, dia ingin buktikan, harus ada pembuktian. Apa pembuktiannya? Jangan sampai dia mengklaim, Allah nggak kasih saya kesempatan. Ya, Allah nggak adil, Allah nggak begini. Tidak, Allah tetapkan, silahkan untuk membuktikan keseluruhannya, tapi saat yang bersamaan Allah pun adil, diberikan keterangan kepada kita. Karena itulah saking agungnya Al-Quran, karena Al-Quran menerangkan semua ini terkait dengan qadar, maka penurunannya pun diturunkan bersamaan dengan qadar ditetapkan. Dan berlakulah pada setiap detilnya qada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qada amran ya fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menetapkan semua terjadi, maka keputusannya cukup dengan mengatakan kun fayakun. Jadi, maka terjadilah ia. Ini akhir dari pembahasan kita di hari ini. Sekarang nanti akan berkelanjutan pada aspek terkait dengan pekerjaan kitanya dalam rangka memilih apakah yang soleh atau yang salah. Dan kita bergulat dengan mengikuti support yang disampaikan malaikat, ataukah terjebak dalam provokasi setan yang telah saya terangkan sebelumnya pada simpul-simpul pengurai dari 1 sampai dengan simpul yang kelima itu. Dari sinilah kemudian pilihannya disebut dengan ikhtiar. Dari kata ikhtara, yakhtaru, manusia diberikan pilihan untuk berikhtiar demi membuktikan segala hal yang terkait dengan tugasnya. Silahkan pilih jalan yang saleh, hasilnya begini. Pilih jalan yang salah, hasilnya akan begini.
Tapi saking sayangnya Allah, sekali lagi diberikan petunjuk-petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan, tapi sifatnya juga ada ikhtiar yang mengiringi untuk manusia bisa memilih mana, ya. Dan kesadaran itulah yang menjadikan manusia lebih dewasa dan pintar untuk memilih jalan-jalan kebaikan. Karena itu teman-teman sekalian, yang mengantarkan pada pembahasan berikutnya adalah semua perjalanan manusia yang memilih tindakan ini, baik saleh ataupun salah, konsekuensinya terkait dengan pengetahuan Allah yang awal dan akhir, maka semua perjalanan ini kan akan diketahui oleh Allah. Logisnya kan begitu, ya kan? Baik sebelum dilakukan tindakan soleh ini, sedang dilakukan, Allah sangat tahu. Kalau kita akan sholat, sebelum sholat Allah sudah tahu. Sedang sholat Allah sudah tahu. Mau ngapain setelah sholat pun Allah sudah tahu. Kenapa? Karena melekat dengan fungsi sifat alimnya. Ya, Allah mengetahui dari segala yang sebelum, sedang, ataupun akan berlangsung. Nah, sifat pengetahuan Allah tentang ini terkait dengan aktivitas pilihan kita, apa hubungannya dengan pembahasan qada dan qadar? Apa hubungannya dengan pilihan-pilihan kita dalam berinisiatif, mengerjakan sesuatu, bertindak, dan sebagainya, dengan pengetahuan Allah yang telah ditetapkan itu? Nah, ini nanti yang akan terkait berkelindan dengan menyikapi segala yang kita alami. Kalau ada perasaan suka, begini menyikapinya. Kalau dapat promosi jabatan, begini menyikapinya. Kalau dapat harta bertambah, begini menyikapinya. Kalau ada musibah pun dalam pengertian duka, begini cara menyikapinya. Maka semua ini akan menjadi penting saat kita mengalami peristiwanya. Dan ini akan menjadi pedoman berkehidupan yang melahirkan ketenangan serta kesenangan kalau pembahasannya sempurna. Kapan disempurnakan? Besok insya Allah. Ya, mohon maaf ya, hari ini agak rumit kita kalau kita urutkan semua itu, tuh lihat sampai coret-coretnya juga begitu. Ya, tapi kalau Anda nanti lihat pelan-pelan, terukur, insya Allah akan diberikan hikmah. Ya, dibimbing kita untuk memahami dengan baik sehingga kita mengerti. Dan gak ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi mohon maaf sekali lagi, apalagi kemudian pengarahan untuk menyalahkan kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau begini? Kenapa engkau ciptakan aku? Ya, kamu kemarin enak, sekarang nyalahin, kan? Sebagainya. Nah, ini yang menjadikan manusia sering mengeluh, berkeluh kesah dan sebagainya, berkeluh kesah dan seterusnya. Ya, terima kasih. Semoga Allah merahmati kita, maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan di hari ini dan sebelumnya. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah rahmati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.